Pengembangan sistem manufaktur. Sistem informasi manufaktur, teknologi industri saat ini sudah bergeser yang dulunya masih banyak menggunakan tenaga manusia, sekarang telah tergantikan oleh mesin dan perangkat komputer. Tentunya hal tersebut juga diikuti oleh kemajuan sistem informasi manajemen, salah satunya dari bidang manufaktur. Istilah yang sering didengar saat ini adalah sistem informasi manufaktur. Pengertian sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecah masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Perusahaan manufaktur memerlukan informasi untuk melangsungkan roda informasinya. Tanpa informasi yang akurat, perusahaan manufaktur tidak dapat menentukan kebijakan yang tepat. Tujuan sistem informasi manufaktur. Tujuan sistem informasi manufaktur adalah untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan seperti perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang dan jasa. Tujuan ini juga berhubungan dengan dalam menghitung harga pokok penjualan terhadap produk yang dihasilkan dan hasil akhirnya untuk berhubungan juga dengan penyediaan laporan keuangan dengan data yang besar. Ruang lingkup sistem informasi manufaktur mencakup yang pertama sistem perencanaan manufaktur, yang kedua rencana tenaga kerja, yang ketiga rencana produksi, yang keempat rencana kebutuhan bahan baku, yang kelima sistem pengendalian manufaktur. Karakteristik perusahaan manufaktur. Yang pertama, mesin dan skala besar perusahaan manufaktur bisa menggunakan setup atau konfigurasi mesin dan tenaga manusia dengan pembagian kerja yang telah ditentukan. Yang kedua, terdapat biaya produksi, pada umumnya terdiri atas 3 elemen biaya, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik atau BOP. Yang ketiga, pengolahan material dan hasil produksi perusahaan manufaktur menitik beratkan pada proses pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi. Jenis model sistem informasi manufaktur. Yang pertama, input data atau informasi. Input data di sini berarti memasukkan informasi baru, baik yang berasal dari dalam atau internal maupun luar atau eksternal. Yang kedua, data internal. Data internal ini digunakan khusus untuk perhitungan biaya pada bisnis manufaktur mulai dari awal hingga akhir. Data yang disajikan meliputi supplier atau data pemasukan, UMR atau upah minuman regional, kebijakan pemerintah mengenai listrik, dan informasi yang lainnya. 3. Data eksternal. Data eksternal adalah seluruh informasi yang mendukung setiap proses secara keseluruhan, meliputi material mesin, transportasi, sumber daya manusia atau SDM, frekuensi perawatan. Subsistem input. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau SIA digunakan untuk mengumpulkan data internal yang dapat menjelaskan terkait operasi manufaktur dengan data transaksi perusahaan serta supplier. Contoh dari penerapannya adalah pegawai bagian produksi memasukkan data ke dalam sistem dengan menggunakan media yang mampu dibaca, baik oleh mesin maupun perangkat keyboard. Subsistem intelijen manufaktur. Subsistem intelijen manufaktur digunakan untuk mengetahui perkembangan terakhir mengenai sumber material, pekerja, dan mesin. Berikut merupakan beberapa komponen penyusun dari subsistem intelijen. Yang pertama, informasi pekerja, yang kedua sistem formal, yang ketiga sistem informal, yang keempat pengumpulan data lingkungan, yang kelima pengujian data, yang keenam pemeliharaan data, yang ketujuh keamanan data, yang kedelapan pengambilan data dalam bentuk sebuah laporan. 3. Subsistem industrial engineering atau EE. Subsistem industrial engineering merupakan sistem yang terlatih khusus untuk dapat mempelajari mengenai operasi dalam manufaktur dan membuat mekanisme perbaikan.
Industrial engineering ini meliputi data khusus dalam perusahaan untuk kebutuhan penetapan waktu proses produksi. Subsistem output. Yang pertama, subsistem produksi merupakan setiap hal yang berkaitan dengan proses pada setiap bagian departemen yang bertugas untuk mengukur produksi barang. 2. Subsistem biaya. Biaya pembelian. Biaya pembelian meliputi seluruh anggaran yang terjadi karena pemesanan bahan material, contohnya biaya telepon, sekretaris, formula pesanan, dan lain sebagainya. Biaya pemeliharaan dianggap sebagai presentasi biaya tahunan barang yang meliputi biaya kerusakan, pencurian, pajak, dan asuransi. 3. Subsistem kualitas. Terkait dengan subsistem kualitas meliputi biaya waktu, kualitas, pemilihan supplier, dan performa kerja. Fungsi dari sistem kualitas tersendiri digunakan untuk mengukur kualitas dari material saat diubah. Seperti yang telah dijelaskan pada gambar yang ada, saya akan menjelaskan secara terperinci mengenai contoh sistem informasi manufaktur. Contoh sistem informasi manufaktur terdiri dari 2 bagian, dan 2 bagian tersebut memiliki poinnya masing-masing, yaitu pertama, sumber internal yang terdiri dari 2 bagian, yaitu sistem informasi akuntansi dan subsistem industrial engineering. Sistem informasi akuntansi database yang dipakai adalah subsistem produksi, sedangkan subsistem industrial engineering database yang digunakan adalah subsistem persediaan dan subsistem kualitas. Yang kedua adalah sumber eksternal yang dimana terdiri dari 1 bagian saja, yaitu subsistem intelijen manufaktur. Database yang digunakan adalah subsistem biaya. Manfaat sistem informasi manufaktur. Yang pertama, arsip dari perusahaan lebih terstruktur karena telah menggunakan sistem basis data atau database. Yang kedua, hasil produksi perusahaan menjadi lebih efisien dan tepat waktu dengan dukungan arti perangkat komputer yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen. Yang ketiga, perusahaan dapat lebih cepat untuk memperoleh informasi yang relevan, aktual, dan terpercaya. Yang keempat, dengan menggunakan teknologi berupa bantuan fisik, robotik, maka hasil produk menjadi lebih cepat daripada menggunakan tenaga kerja manusia secara langsung. Kesimpulan, sistem informasi manufaktur merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk membantu perusahaan dalam mengelola aktivitas produksi manufaktur agar berjalan dengan sistem dan termonitoring. Untuk dapat menerapkan sistem ini dengan baik, pastikan telah mempunyai spesifikasi perangkat dan komponen yang memadai, serta manajemen sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat mengoperasikan sistem dengan tepat.